apa kabar hari ini? Semoga sobat sehat dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Oke, selamat datang di podcast hari ini. Perkenalkan, saya Yulia Putri di sini sebagai host. Dan tak lupa kepada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswi dari Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Halo sobat sehat, perkenalkan saya Kesa Anggreni. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, Kak Kesa. Mungkin topik kita hari ini adalah peran gizi dan gaya hidup dalam mencegah penyakit ginjal kronis. Kenapa sih kita mengangkat tema ginjal kronis? Karena sahabat sehat, harus kita ketahui dari tahun ke tahun di Indonesia penyakit ginjal kronis itu sangat naik, sangat melonjak. Dan ketika ginjal kronis ini melonjak, kita tidak tahu lagi ya apa yang akan terjadi gitu untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita ulas masalah ginjal kronis ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Untuk Kak Kesa dipersilahkan. Betul sekali Mbak Yuli. Jadi berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penyakit ginjal kronis itu sekitar 0,18% atau sekitar 1,2 juta penduduk Indonesia mengalami penyakit ginjal kronis. Nah, angka ini cukup besar dan mengkhawatirkan karena apalagi sebagian besar kasus terdiagnosis itu sudah dalam kondisi kronis atau sudah dalam kondisi parah. Dan faktanya semakin banyak berita tentang pasien yang harus mengalami atau menjalani cuci darah atau hemodialisis setiap minggu. Nah, coba kita lihat beberapa headline berita ini. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RSCM 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Dibenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin. Wah, bener-bener ngeri banget ya Kak. Boleh nggak sih Kak kita membahas lebih mendalam gitu agar kita tahu apa sih penyakit ginjal kronis ini dan bagaimana pencegahan ginjal kronis ini biar sahabat-sahabat sehat itu tahu. Boleh banget dong Teh. Oke, sebelum masuki ke penjelasan yang lebih detail, kita harus tahu dulu nih apa itu penyakit ginjal kronis. Nah, di sini saya punya media infografis yang berisi materi mengenai penyakit ginjal kronis. Nah, jadi penyakit ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap. Ginjal berperan menyaring racun, menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur tekanan darah, dan memproduksi hormon. Nah, jadi ketika ginjal kita rusak, maka racun akan menumpuk dan dapat menimbulkan komplikasi. Oh, jadi ini tuh bukan penyakit yang secara tiba-tiba aja ya Kak, jadi bertahap gitu. Betul sekali. Nah, makanya penyakit ginjal kronis ini sering disebut silent disease. Nah, banyak orang baru tahu ginjalnya itu bermasalah ketika sudah memasuki tahap selanjutnya atau sudah kronis. Kalau begitu ada nggak sih Kak faktor gitu, entah itu internal atau eksternal ya, untuk seseorang itu terkena penyakit ginjal kronis ini? Ada. Nah, jadi ada beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, pola makan yang buruk. Misalnya terlalu sering makan makanan yang tinggi garam, makan instan, gorengan, junk food, atau makanan tinggi lemak. Pola makan ini meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol yang dapat merusak ginjal dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, gaya hidup kurang sehat, misalnya jarang olahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan sering begadang. Kurangnya aktivitas fisik ini dapat menyebabkan obesitas dan hipertensi yang merupakan 2 faktor risiko utama penyakit ginjal kronis. Nah, yang ketiga itu penyakit penyerta.
yaitu ketika kondisi medis lainnya bisa meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ginjal seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas. Nah, kondisi ini bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Ada juga nih faktor selain penyakit penyerta, yaitu ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis nih. Yang pertama, riwayat keluarga. Nah, jika ada anggota keluarga seperti orang tua atau saudara yang menderita penyakit ginjal kronis, maka risiko terkena penyakit ginjal kronis itu bisa meningkat. Nah, hal ini itu terkait faktor genetik dan kebiasaan hidup keluarga yang serupa. Terus yang kedua, usia di atas 60 tahun. Nah, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal itu bisa menurun. Dan yang ketiga, itu ada penggunaan obat-obatan tertentu secara berlebihan seperti obat antiinflamasi non-steroid dan juga penggunaan rutin tanpa pengawasan atau resep dokter. Oh, jadi gaya hidup ini sangat berkaitan ya Kak dengan ginjal kronis ini. Betul sekali. Nah, jadi seperti misalnya aktivitas fisik itu bisa olahraga teratur yang membantu menjaga tekanan darah dan berat badan yang sangat penting untuk kesehatan ginjal. Terus juga pola tidur yang cukup setiap hari, kurang tidur atau begadang setiap hari itu dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ginjal kronis. Nah, yang ketiga, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah, rokok dan alkohol itu mengandung zat berbahaya yang merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang ada di ginjal. Nah, penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan risiko gagal ginjal dan penyakit jantung. Nah, ada juga pola makan dan hidrasi. Nah, konsumsi makan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula berlebih dapat meningkatkan risiko hipertensi, obesitas, dan diabetes yang dapat berdampak pada ginjal. Nah, bisa dengan kita itu minum air yang cukup dengan membantu ginjal menyaring racun dan mencegah batu ginjal. Oke Kak Kesa, kira-kira gimana nih cara untuk menjaga ginjal agar sobat sehat di sana tahu bagaimana caranya untuk menjaga ginjal kita? Nah, jadi cara menjaga kesehatan ginjal dengan gizi dan gaya hidup. Itu yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah karena mengandung tinggi vitamin, mineral, dan sebagai antioksidan yang dapat melindungi ginjal. Terus yang kedua, makan makanan yang tinggi protein seperti misalnya ikan, telur, kacang-kacangan, tempe, tahu, dan batasi daging olahan yang tinggi lemak. Terus yang ketiga, itu dengan minum air yang cukup minimal 8 gelas per hari atau 2 liter per hari untuk membantu ginjal menyaring racun. Tapi ketika sudah terkena gagal ginjal harus membatasi minum. Kenapa? Karena dapat meningkatkan kerja ginjal dan berisiko komplikasi. Olahraga teratur, tidur yang cukup, hindari merokok dan alkohol, manajemen stres, serta kontrol penyakit penyerta dengan melakukan pemeriksaan rutin ke tenaga kesehatan. Wah Kak Kesa, banyak banget nih tipsnya ya, oke buat sahabat sehat di sana. Tapi aku nih masih penasaran nih, kenapa sih kita harus membatasi minum ya? Karena kan masih banyak nih sobat sehat yang kebingungan, kok ada yang harus minum banyak tapi ada juga pasien gagal ginjal gitu. Jadi harus membatasi minumnya, itu gimana nih Kak Kesa? Oke, betul banget. Jadi intinya kalau ginjal sehat, minum cukup air itu penting supaya ginjal bisa menyaring racun. Tapi kalau sudah gagal ginjal, ginjal tidak bisa membuang cairan dengan baik. Kalau tetap minum berlebih, bisa terjadi pembekakan seperti di tangan, kaki, atau wajah. Bahkan bisa sesak napas, jadi harus diatur sesuai anjuran dokter. Wah, jadi minum itu harus disesuaikan dengan kondisi ginjal kita gitu ya. Oke Kak Kesa, banyak orang kan
banyak ya yang suka minum teh atau kopi gitu di setiap hari. Apakah konsumsi kafein itu berpengaruh ya terhadap ginjal kita gitu, kondisi ginjal kita? Oke, jadi kafein dalam jumlah wajar biasanya aman untuk ginjal. Tapi kalau berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah yang lama-kelamaan bisa memberi beban yang ekstra pada ginjal. Jadi membatasi kafein juga penting. Intinya jangan berlebihan. Oh, seperti itu ya, Kak. Kita kan sering nih stres sama pekerjaan ya, atau kuliah, apalagi mahasiswa itu kalau lagi pusing pasti ngopi, nongkrong gitu ya. Nah, bisa nggak sih stres itu berkepanjangan merusak ginjal gitu? Bisa. Kenapa? Karena stres kronis itu bisa meningkatkan hormon kortisol yang bisa menaikkan tekanan darah dan gula darah. Nah, tekanan darah tinggi dan diabetes adalah dua faktor risiko utama untuk penyakit ginjal kronis. Jadi, stres yang tidak terkontrol bisa berpengaruh secara tidak langsung. Nah, kita bisa melakukan atau mengatasi stres tersebut dengan olahraga ringan, meditasi, atau melakukan hobi-hobi kita yang bisa membantu menurunkan stres. Tapi kan banyak juga nih, Kak, orang yang suka konsumsi suplemen ya atau obat-obatan herbal. Nah, apakah itu aman ya dikonsumsi untuk ginjal gitu? Oke, jadi tidak semua aman. Kenapa? Karena tidak semua suplemen aman untuk ginjal, apalagi yang dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa pengawasan dokter. Nah, ada juga beberapa obat herbal yang mengandung bahan yang bisa merusak ginjal jika diminum terus-menerus. Jadi, selalu cek kandungan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum dikonsumsi secara rutin. Terus kalau ginjal mulai bermasalah nih, Kak, kita kan nggak bisa nih langsung rasain ya kalau masih awal-awal gitu. Nah, biasanya ada gejala apa sih, Kak, yang bisa kita rasakan nih pas kita terkena penyakit ginjal? Nah, jadi ginjal ini itu kan tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ginjal itu a silent disease karena banyak kerusakan terjadi tanpa gejala. Tapi tanda awalnya bisa berupa mudah lelah, bengkak di kaki, tangan, atau wajah, terus perubahan jumlah urin. Nah, perubahan jumlah urin ini bisa menjadi lebih sedikit atau bisa menjadi lebih banyak. Terus tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol. Nah, jadi kalau misalnya sudah muncul nih gejala seperti ini, segera periksa fungsi ginjal ke tenaga kesehatan. Oh, seperti itu ya, Kak. Wah, udah gak kerasa nih, Kak, udah banyak banget nih penjelasan dari Kakak ya. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Yuli. Nah, Sobat Sehat, intinya jaga kesehatan ginjal itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti makan-makan yang sehat, minum air yang cukup, rutin olahraga, tidur yang cukup. Ingat, penyakit ginjal itu silent disease, penyakit yang kadang tidak terasa gejalanya. Jadi cegah dari sekarang supaya tetap sehat dan kuat. Oke Mbak Yuli, saya punya pantun nih untuk Sobat Sehat. Boleh nggak saya sebutkan? Boleh, silahkan Kak Kesa. Oke, garam dan gula jangan berlebihan. Cakep. Konsumsi protein jangan lupa. Cakep. Ginjal dijaga sejak dini dengan perhatian. Apa tuh? Tubuh sehat, hidup pun terasa bahagia. Wah, oke. Tepuk tangan sahabat sehat untuk narasumber kali ini, sangat luar biasa ya penjelasan dari Kak Kesa. Dari mulai penjelasan ginjal kronis itu apa sampai tips-tips dan juga faktor-faktor. Oke, mungkin cukup sekian ya sahabat sehat podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai host pamit undur diri. Sebelumnya saya juga punya pantun nih Kak Kesa. Oke, silahkan Mbak Yuli. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, cukup sekian. Tidak silakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat sehat.